kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepada Engkau Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih kepada Engkau Tuhan Allah kami di surga. Karena kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu dari awal ibadah kami ini Tuhan sampai pertengahan. Kuasa Tuhan boleh menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Lewat puji-pujian itu Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan buat Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah itu layak Tuhan menjadi dupa yang harum buat Engkau Tuhan Allah kami di surga. Bapa di surga Yesus Kristus Tuhan kami. Di sini ada persembahan Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau berkati Tuhan setiap bakul-bakul mereka Tuhan. Supaya mereka Tuhan penuh dengan sukacita. Biar untuk kemuliaan buat Engkau Tuhan Allah kami di surga. Kau berkati Tuhan 30 lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami percaya sebab firman-Mu nyata dalam hidup kami. Bapa di surga Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum untuk pengembangan gereja-gereja kami Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Tema GPII Paulus 2021, Anggur Baru. Nilai-nilai Gereja Pentakosta Internasional Indonesia: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Shalom, puji Tuhan, kita jemaat Tuhan, jemaat GPII Sidang Paulus pada minggu kedua bulan Juli ini Tuhan mempercayakan kita untuk ibadah walaupun lewat online atau Zoom. Namun kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja lewat media apapun juga. Lewat kita kumpul di gereja, di rumah, lewat HP, Zoom, online dan sebagainya. Itu tidak mengurangi berkat Tuhan untuk memberkati kita jemaat Tuhan yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, terlebih rindu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan mempercayakan kami untuk bisa berkumpul lagi di tempat ini, untuk kami sama-sama beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat Zoom. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan, Tuhan akan memberkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kau memakai semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, terlebih hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Pendeta Esli Tongah. Tuhan lengkapi dia, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat Allah boleh ada dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam situasi virus corona ini, kami tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang berdaulat dengan kejadian yang ada. Tapi kami berdoa Tuhan, biar Tuhan juga yang menolong, memberkati, bahkan memberikan kekuatan, kesembuhan, penghiburan bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman. Bahkan juga kalau ada di antara jemaat kami yang terpapar COVID-19, biar Tuhan juga yang menyembuhkan dan Tuhan juga yang menjamah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai terakhirnya.
Biar Tuhan juga yang menolong sehingga kami semua boleh mendapat berkat lewat ibadah Zoom pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami berkata, kami mengakui Tuhan, Tuhan yang telah jadi dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan, di setiap musim kami Tuhan, musim akan selalu berganti Tuhan. Kadang-kadang ada musim panas, kadang-kadang ada musim hujan, kadang-kadang ada masanya kami harus mengalami hal-hal sulit, ada masanya kami harus mengalami hal-hal yang menyenangkan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Tidak pernah satu detik pun Engkau meninggalkan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Sampai pada akhirnya kami percaya Tuhan, kami terus menerus ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan di setiap musim ini Tuhan, saat ini Tuhan, ada banyak hal yang mungkin kami gak mengerti Tuhan. Tapi satu hal yang terus kami percayai Tuhan, Engkau memegang tangan kami Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan, Engkau bersama dengan Indonesia Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa ini Tuhan, kami berdiri untuk Indonesia, kami berdiri untuk negeri ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ini seruan kami Tuhan kepadamu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Salam semuanya hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam ibadah ini secara online di dalam minggu kedua tanggal 11 bulan 7 2021. Walaupun kita ibadah secara online tetapi tidak mengurangi makna hikmat dan kuasa dari Tuhan, karena Tuhan tetap ada di dalam hidup kita dimanapun kita meninggikan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan. Kita terlebih dulu berdoa. Segala puji bagimu Tuhan, hormat kemuliaan bagimu Bapa di sorga. Izinkan hamba menyampaikan sebahagian dari firman-Mu, supaya firman-Mu menguatkan kami, dan firman-Mu hidup di dalam hidup kami, akan kami lakukan. Terima kasih Bapa di dalam kesempatan yang indah ini. Tuhan beri kami ibadah secara online memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Izinkan hamba-Mu menyampaikannya. Beri hamba-Mu hikmat, supaya hamba dapat menyampaikan. Karena Tuhan yang berfirman, hamba hanyalah alat menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita terima firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan yang terambil daripada 2 Korintus pasal ke-9 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di dalam firman Tuhan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Memang benar, Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, kalaupun kita memperhatikan setiap hari di dalam orang yang bekerja di dalam bertani, apabila mereka menabur benih dengan sedikit, karena lahannya mungkin sedikit, pasti sedikit juga dia menuai apabila sudah tiba saatnya menuai. Dan apabila orang menabur banyak, maka dia pun akan menuai banyak juga dari benih yang ditabur yang begitu banyak. Itulah satu kelihatan yang kita nampak di dalam nyata, di dalam penglihatan mata kita sendiri hari demi hari. Namun demikian, di atas daripada semuanya itu, ada menabur dengan sedikit, ada menabur dengan banyak, baik di bidang kerohanian, baik di bidang pelayanan, di dalam Injil Kristus Tuhan. Kalau banyak dia menabur di dalam Injil Tuhan, pasti satu saat nanti tiba saatnya menuai, pasti dia akan menuai banyak juga. Tetapi kalau sekiranya orang menabur dengan sedikit di ladang Tuhan, pasti dia menuai sedikit juga, karena dia menabur sedikit, pasti menuai dengan sedikit juga. Itulah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Jadi sedapat mungkin marilah kita menabur dengan banyak,
supaya banyak nanti kita akan tuai, dan hasilnya supaya banyak akan kita terima oleh karena kita menabur dengan banyak. Jadi janganlah jemu-jemu untuk melakukannya, berbuat, menabur sesuai dengan talenta kita di dalam menabur, di dalam menginjili, menyampaikan firman Tuhan. Dan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hati. Memang inilah yang paling indah, memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan, bukan dengan sedih. Artinya dengan hati yang tergerak, dari hati yang paling dalam, tergerak hatinya untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan sangat indah, maka disarankan oleh firman Tuhan, hendaklah masing-masing, itu satu saran, satu tindakan akan disarankan, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya. Jadi kata hendak itu suatu saran supaya setiap orang yang percaya kepadanya memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih, bukan dengan paksaan. Jadi supaya semuanya Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, kita di dalam umat-umat Tuhan memuliakan Tuhan, kerelaan hati, tidak ada dengan paksaan, tergerak hati yang indah untuk memberikan kepada seseorang. Karena dia mengasihi orang yang akan menerima daripadanya. Dia mengasihi. Bahkan di dalam perkataan firman Tuhan, orang yang memberi itu menganggap yang menerima itu sebagai dirinya sendiri. Jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa dia mengasihi orang lain, sampai dia menganggap orang lain itu sebagai dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu pemberiannya itu sangatlah mulia, sangatlah berharga, dan sangatlah indah. Oleh karena itu kita membaca dari perkataan firman Tuhan, yang orang yang memberi mengasihi, dan orang yang memberi itu menganggap orang yang menerima itu sebagai dirinya sendiri. Kita baca dulu firman Tuhan yang terambil daripada 1 Samuel. 1 Samuel pasal ke-18 ayat ke-3 sampai ke-4. Demikian firman Tuhan. Jonathan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saya baca sekali lagi. Jonathan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jonathan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Kalau kita sudah mendengar firman ini, kita dapat merasakan sampai begitu besar pemberiannya Jonathan kepada Daud. Sampai dia besar mengasihi Daud. Sampai dia besar penganggapannya kepada Daud. Sampai dia menganggap Daud dirinya sendiri. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, dia memberikan kepada Daud. Kalau saya hitung-hitung di sini, ada 5 jenis. Pertama jubah. Kedua, baju perangnya. Ketiga, sampai pedangnya. Keempat,
panahnya, dan kelima ikat pinggangnya. Artinya pemberian itu sangat lengkap. Lengkap terpenuhi. Karena dia menganggap Daud adalah sebagai dirinya sendiri. Maka luar biasa hati daripada Jonathan. Luar biasa tergerak hatinya, mengasihi, memberikan sampai begitu banyak. Seperti yang kita bacakan tadi, jubahnya, baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, itulah orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dia membawa berkat baik kepada dirinya, membawa berkat baik kepada orang lain, membawa berkat luar biasa. Kalaulah kita semuanya berbuat demikian, membawa berkat kepada orang lain, sungguh sangat luar biasa. Dan kalaulah kita mengasihi orang lain seperti dirinya kita sendiri, luar biasa. Karena Tuhan ada hidup di dalam kehidupan kita, maka kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, mengasihi dan memberi. Memberi harus dengan kemampuan. Memberi dengan hati yang sangat, dari dalam hati yang sangat indah. Dan memberi bukan karena hanya dia orang kaya. Orang sedang juga bisa memberi. Orang miskin juga bisa memberi. Semuanya bisa dapat memberi asal ada kerelaan hati. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, jemaat-jemaat di Makedonia, mereka miskin, namun mereka mau memberi menurut kemampuannya, bahkan lebih dari kemampuan mereka. Walaupun mereka miskin, memberi lebih dari kemampuannya. Jadi sungguh sangat luar biasa perbuatan orang-orang percaya di Makedonia. Jadi untuk memperlebih jelas, saya membacakan sedikit firman Tuhan yang terambil 2 Korintus pasal ke-8. 2 Korintus pasal ke-8 ayat ke-3 dan ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuan mereka. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Perkataan ini luar biasa. Dan untuk mengetahui mereka miskin, kita baca di dalam ayat 2. Mereka miskin. Di ayat 2 mengatakan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia adalah miskin. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, seperti kita bicarakan tadi, bukan hanya orang kaya yang dapat memberi. Orang sedang juga bisa memberi. Orang miskin juga seperti orang percaya di Makedonia ini. Mereka miskin, namun mereka memberi menurut kemampuan. Bahkan sampai lebih kemampuan. Artinya sudah sangat maksimal. Kalau di dalam hanya kemampuan sudah maksimal. Tapi di luar kemampuan, di atas kemampuan lagi sangat maksimal. Kalau di dalam bahasa
lain excellent. Excellent. Itulah perkataan firman Tuhan. Jadi memberi. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, sekecil apapun yang kita beri, semuanya Tuhan memperhitungkan. Semuanya itu ada di dalam pandangan Tuhan. Semuanya ada di dalam hitungan Tuhan. Orang yang memberi, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun bagaimana, asal dari kerelaan hati memberi, pasti dia upahnya tidak hilang. Upahnya pasti ada. Itulah Bapak Ibu di dalam nama Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya di dalam firman Tuhan. Matius pasal ke-10 ayat 42 berbunyi seperti berikut. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir juga pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Upahnya tidak hilang, upahnya tetap ada, upahnya diperhitungkan Tuhan. Walaupun memberikan secangkir air saja pun, secangkir air saja, namun tetap upahnya ada. Tuhan memperhitungkan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, kita biarlah tetap menjadi memberi sesuai kemampuan kita. Walaupun sekecil apapun yang diberi, Tuhan memperhitungkannya. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Memang Allah pemilik segala sesuatu, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi. Segala kekayaan di langit dan kekayaan di bumi, Tuhan Allah lah pemiliknya. Jadi di dalam kehidupan kita, Allah sanggup melimpahkan semuanya. Allah sanggup memberi kecukupan kepada orang yang memberi. Berkecukupan, tidak kekurangan, berkecukupan, bahkan sampai berkelebihan di dalam perkataan firman Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, firman Tuhan, jadilah memberi semangat di dalam hidup kita. Jadilah memberi kekuatan di dalam hidup kita, supaya kita tetap bersemangat. Bersemangat memuji memuliakannya, bersemangat memberi, bersemangat mengasihi, dan bersemangat untuk mengasihi orang seperti dirinya kita sendiri. Jadi karena kalau banyak menabur, banyak menuai. Kalau banyak dia, sedikit dia menuai, sedikit juga dia menuai. Jadi hendak masing-masing kita memberi dengan kerelaan hati. Itulah firman Tuhan. Supaya kita tetap di dalam perkataan firman Tuhan. Supaya semuanya menjadi indah di hadapan Tuhan. Terima kasih atas perkataan firman Tuhan yang berkumandang pada siang hari ini di dalam minggu kedua tanggal 11 bulan 7 2021. Semoga firman ini mendorong kita untuk semakin giat memberi sesuai kemampuan masing-masing dan sesuai dengan kerelaan hati masing-masing, bukan dengan sedih dan bukan dengan paksaan. Terima kasih atas pelayanan pada minggu kedua ini sebagai di dalam firman Tuhan
untuk pegangan di dalam hidup kita, karena temanya murah hati dan judulnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi semoga firman Tuhan ini selalu di dalam hidup kita, memberi berkat di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita. Segala puji kemuliaan bagimu Bapa di sorga. Tuhan memberi kesempatan yang indah dan baik bagi kami, supaya kami beribadah padamu, walaupun secara online. Tetapi hadirat-Mu ada di dalam hidup kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami, tidak meninggalkan kami. Tuhan campur tangan di dalam setiap ibadah umat-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadilah perkataan firman-Mu memberi kami sukacita, supaya kami tetap di dalam memberi dengan sukacita dan membawa berkat. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengatakan amin.